Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast bersama admin Hasan di sini. Kali ini ditemani sama admin Hujan. Halo admin Hujan. Halo Tomodachi, ada admin Hujan lagi. Di episode kali ini kita collab lagi nih sama fanspage anime lain. Nah, kali ini kita kedatangan dari fanspage Raizen Anime. Halo Tomodachi, aku Bagas dari Raizen Anime. Kita kenalan dulu kali ya sama Raizen Anime itu Boleh. sendiri karena supaya enak lah ke depannya. Jadi pertama silahkan Bagas diperkenalkan Raizen Anime kepada pendengar Animated Podcast. Oke, halo teman-teman. Aku mau ngomong sekali lagi. Perkenalkan, nama aku Bagas dari Raizen Anime. Buat kalian yang belum tahu, Raizen Anime itu adalah fanpage yang membahas anime ya. Cuman ya membahas animenya tidak up to date ya. Cuman sesuka kita aja mau bahas apa aja tuh di akun tersebut. Jadi ini aku ceritain dulu kilas baliknya ya, awal mula Raizen Anime mungkin ya. Boleh. Jadi dulu aku itu sebelum megang Raizen Anime, aku megang ini sih, kayak apa ya, fanpack game gitu. Jauh sebelum anime ya. Oke. Cuman dulu aku megang fanpack gamenya itu saingan ML dulu. Kasih kalian tahu saingan ML apa tuh? Arena of Valor bukan? Ah, betul. Jadi dulu awal-awal tahun 2018 itu aku bikin fanpack Arena of Valor. Cuman saat itu aku mungkin kayak skeptis dalam artian tuh kayak kenapa kok fanpack saya kok gagal gitu. Tidak seperti fanpack ML yang postingan kayak begitu tapi like-nya nyampe puluhan ribu. Tapi aku tuh kayak udah ngedit niat gitu tapi like-nya cuma 1.000. Di situ aku kayak udah mulai menyerah kayak aduh, apa aku ganti haluan kali ya? Nggak usah nge-fanpack game lagi. Aku terbesit tuh, nggak terbesit sih. Jadi lagi nge-scroll di Instagram terus muncul tuh salah fanpack. Aku lupa nama fanpack animenya apa. Dan itu like-nya banyak banget dan interaksi juga lumayan. Akhirnya dari situ tarik tuh bikin fanpack anime. Sekitar tahun 2020 itu, Februari, aku akhirnya resmi mendirikan Raizen Anime. Jadi untuk nama Raizen Anime itu sendiri karena fanatik sama komputer juga. Jadi aku dulu ngambil nama itu dari proses AMD Ryzen. Ya, Cuman aku plesetin, kalau Ryzen kan pakai I kan, I sama Z sama N. Nah ini aku kayak AIZ gitu loh. Dan kebetulan belum ada namanya juga yang pakai, akhirnya ya udah terbesitlah nama itu. Oh alah, ternyata Kayak dari begitu sih, teman-teman. prosesor. Menarik sekali pilihan namanya ya, Raizen Anime. Kalau misalnya fanpage Anime Dad sendiri kan dulu awalnya dari Line Ad nih. Kalau misalnya Raizen Anime berarti pure dari Instagram ya. Betul, Hmm, Raizen Anime pure dari Instagram. Oke. Tapi menurut aku ya ada Oke. menurut aku kamu punya Raizen Anime ini punya satu hal yang kamu nggak punya, kemungkinan di fanpage lain tuh nggak punya. Karena menurut aku kan baru-baru ini ya ngikutin karena aku baru coba cari-cari fanpage lain juga gitu. Raizen Anime ini menurut aku fanpage anime yang desainnya beneran bagus gitu. Literally bagus banget. Aduh, jangan gitu Kak. Serius. Jangan muji gitu lah. Soalnya akhir-akhir ini lagi pakai template terus, bukan aku yang edit. sibuk. Tapi menurut aku emang bagus dan kalian tuh seniat itu gitu. Dan menurut aku itu yang jadi sesuatu yang khas dari fanpage kalian. Bisa ceritain nggak kenapa kok gimana caranya kalian punya postingan yang sebagus itu, seniat itu gitu. Apakah kalian punya skill khusus? Jadi itu sebenarnya berawal, ini kita kilas balik lagi ya. Berawal dari tahun 2020. Jadi sebelum aku bikin fanpage itu aku riset dulu, kayak aku ngeliat fanpage anime Indonesia kan, kayak ngeliat oh jadi mereka tuh aku ngerasa template mereka tuh ya udah polanya sama semua. Jadi saat itu aku mikir kayak ya aku pengen bikin yang beda deh, kayak biar apa ya, orang tuh tertarik gitu loh untuk mampir ke akun aku. Akhirnya aku bikin konsep dulu kayak microblog modelannya. Cuma kalau microblog kan teks ya. Kalau ini aku kayak ala-ala pakai gambar gitu. Ya masih ampas sih dulu. Cuman nyoba-nyoba ya biar kelihatan bedanya dibanding yang lain.
Akhirnya setelah itu lumayan interaksinya, jadi kayak mulai rame sampai terkena drama template dulu. Sumpah itu rame banget dulu. Nggak apa, aku cerita aja di sini ya. Itu dulu sempat rame itu drama template. Kayak mungkin karena dulu mereka fanfic itu nggak ada acuan, mereka template-nya kayak gimana. Jadi ya udah, misalnya mereka template-nya kayak Indozone. Maaf ya, aku nyebut merek ya. Iya, nggak apa-apa. Pasti kalian tahu kan Indozone kayak Klasik, gimana klasik. template-nya zaman dulu. Iya, Klasik. jadi tuh mungkin karena nggak ada acuan lain, jadi mereka ya udah template-nya Indozone semua. Terus pas tiba-tiba ngeliat ada fanfic anime nih yang konsepnya beda, wah mereka langsung tuh langsung kayak, wah kita pakai konsep Rise anime juga deh. Cuma saat itu aku nggak ngerasa kayak ya udahlah, jadi inspirasi orang nggak masalah. Cuman emang kadang ada followers tadi kayak mancing-mancing, wah Min, tolong nih Min, ada yang ngikutin nih Min. Ya aku kan langsung kayak, ya udah biarin aja. Cuman tetap aja kita kena drama juga ya guys. Ya begitu kurang lebih. Emang dasarnya aku basicnya art design ya. Kalau ditanya I see. kalau admin yang lain sebenarnya mereka basic desainnya bukan art cafe ya. Kalau admin yang lain sebenarnya bukan art cafe, cuman kadang makanya mereka tuh nggak bisa ngimbangi desain aku, makanya aku bikin template light sekarang. Jadi tuh, kan aku kan kalau bikin desain itu kan ya udah semua aku, soalnya kan tuh di Rise itu berubah-ubah, nggak konsisten. Karena main ngedit itu sesuka aku aja. Cuman tuh kadang admin kayak ngasih tahu guys nih kita jarang upload nih karena sibuk nih. Cuma kita nggak bisa ngimbangin desain tuh. Kita nggak bisa template tuh terlalu susah. Makanya kayak aku juga sering juga tuh kan. Kayak aku soalnya nggak bisa bikin template light juga. Jujur aku nggak bisa bikin template light, sumpah. Susah banget. Desain template yang minimalis itu sangat susah dibuat guys. Jujur aja ya. Makanya aku kadang suka salut ngelihat fanpack yang mereka ngeditnya pakai HP. Itu aku lebih apresiasi mereka sih, karena mereka tuh gila dengan device adanya mereka masih mau bikin konten gitu. Itu hebat. BTW aku juga pernah ngedit Anime Dead juga dulu tuh. Aku lupa lagi buat apaan. Pernah Kayaknya berhubungan sepertinya. Aku kan mikirnya tuh gini, kayak dulu karena aku pengen grow cepet kan akunnya. Jadi tuh kan aku suka nge-DM fanfic besar kayak, "Kak, promote aku dong. Ntar sebagai gantinya aku bikin template deh." Oh iya, Anime Dead pernah aku bikin template dulu. Dan mereka mau lagi, terus aku dipromosiin. Makanya dulu tuh aku bikin cepet, close naik gara-gara itu sih. Nah, ini kan sebenarnya sudah berhubungan ya Rise Anime dengan Anime Dead sejak 2020. Cuman kan kali ini kita berhubungan lagi, alias ada apa ya, bisa dibilang ada event yang cukup seru nih. Makanya ini collab ini bisa terjadi, yaitu event yang diselenggarakan oleh Rise Anime, yaitu Pemilu Anime 2025. Jadi kita di episode kali ini kayaknya bakal bahas itu deh. Karena cukup menarik buat dibahas, buat dikulik bagaimana latar belakang dan bagaimana keseruan eventnya. Jadi kita mulai langsung saja ya pembahasan tentang Pemilu Anime ini. Karena kabarnya Pemilu Anime ini adalah ya yang kedua. Yang pertama itu diselenggarakan tahun 2024 ya kan. Kita mulai dulu deh dari sejarah mengapa Rise Anime mau gitu niat bikin event kayak ala-ala Pilpres gitu nih. Boleh diceritain dari awalnya dulu deh, dari yang tahun 2024 dulu. Boleh. Jadi dulu itu 2024 itu awal-awal Rise Anime tuh baik lagi. Jadi sebelumnya itu aku tuh yang akun fanpage yang lama itu lupa, nggak ada aksesnya, lupa password sama nomor hilang. Jadi otomatis kita bikin akun baru. Nah saat itu aku sama yang lainnya kayak mikir nih, kira-kira lagi-lagi mikir kita kalau mau growth cepet tuh kita mesti ngapain nih. Kalau cuma ngedelin postingnya kita nggak akan mungkin naik cepet. Akhirnya pada nggak ada yang bisa mikir tuh, kalau bingung kan. Ya udah paling cuman ya udah kita bikin postingan aja. Terus saat itu emang lagi panas-panasnya kan pemilu kan, presiden. Apalagi dulu ramai banget meme Ganjar dan segala macam. Akhirnya disitu aku terbesit mikir, apa kita bikin pemilu aja kali ya? Pemilu, terus kepada bingung tuh pemilu apa? Pemilu waifu aja. Akhirnya mereka kayak itu kita berdadakan banget, nggak aja kayak ya udah ngadainnya langsung dadakan. Besoknya langsung kita jalanin, kita bikin, aku ngedit undangan, langsung sebar. Dan yaudah berjalan gitu aja. Itu bener-bener event dadakan sih, bukan event direncanakan dari lama, bener-bener dadakan. Makanya tahun lalu itu kita bener-bener mepet banget, makanya gak sebanyak sekarang fanpack yang ikutan. Karena dulu aku juga open pendaftarannya juga sebentar doang sih, cuma sehari atau 2 hari, aku lupa. Karena emang aku ngejar tanggal setelah pemilu kita yang di
Indonesia ya. Jadi Ya. biar hype itu masih berasa. Oh itu bener-bener dadakan banget sih. Parah itu. Makanya kita tuh dulu nggak nyangka bakal serame itu yang ikut. Aku juga nggak expect juga sih bakal rame. Karena kita emang mikirnya ya udahlah yang penting jalan aja mini project ini juga mini project pertama kita kan dulu itu. Dan ternyata pecah juga. Aku kaget sih jujur. 17.000 yang vote waktu itu. Momentum sepertinya. Momentumnya lagi pas banget kayaknya. Itu banyak banget orang luar yang pengen ikutan, pengen voting juga tuh. Makanya nggak expect sih bakal seramai itu. Sampai di react admin Yami juga ya guys. Itu aku kaget juga sih. Tapi banyak yang protes juga tuh karena kayak kenapa Zeta mesti masuk? Zeta tuh real life. Emang pas tahun 2024 gimana tuh Tapi nggak apa-apa. sistemnya? Sistem pemilihan calon. Wah kita bikin sistem kayak kita tuh berberdadakan aja. Yang penting ya udah nih, yang penting kita adain vote di momen yang pas pasti rame. Udah itu doang sih mikirnya. Makanya ya udah, maksudnya kita karakternya juga filter Ryzen sendiri. Terus kayak makanya banyak digabung tuh, ada yang dari game, ada yang dari YouTuber. Kita gabung semua. Nah, pas selesai vote itu baru tuh followersnya pada protes kayak apa mesti ada ini mesti ada min ya. Namanya juga event dadakan ya. Betul. Cuman banyak juga sih reaksi positifnya. Makanya kayak selama event itu aku juga ngasih free calendar yang aku edit sendiri, edisi pemilu gitu, biar meramaikan aja sih, biar nggak monoton banget kan, sekaligus buat ngasih interaksi juga ke followers. Terus aku juga bikin story kayak saya gimana pendapat kalian soal pemilu ini, terus kayak yaudah aku nerima masukan mereka sih. Ya kayak gitu. Dan yang serunya tuh adalah mengajak fanspage anime lain. Jadi fanspage anime lain berarti waktu 2024 dilibatkan dalam apa aja nih? Dalam promosi, lalu dalam koalisi ya. Ini keren sih konsepnya, di kayak partai gitu gak sih? Nah. Ini menarik nih. Ini menarik untuk dibahas ini. Jadi sebenarnya untuk sistem koalisi itu aku nggak buat sama sekali. Itu benar-benar nggak ada. Organik ya? Nggak ada tuh kita bikin sistem koalisi. Tiba-tiba tuh para fanpage itu mereka tuh kayak bikin sendiri. Wah itu keren sih. Makanya dari situ pas mereka bikin poster-poster koalisi itu aku bikin postingan lagi, aku edit lagi, kayak aku bikin jadi gambaran tuh kalau itu kayak banner tuh live gitu loh. Jadi aku kayak ngedit apa ya istilah editornya, lupa. Jadi aku kayak ngambil foto nih di jalan ada reklame gitu, itu reklamenya aku timpa pakai poster-poster mereka, jadi kayak kelihatan kayak real gitu. Wah itu keren sih, jujur aku seneng sih lihat itu. Kayak jadi tuh selain buat ngajak komunitas buat ngikutin keseruan project ini, aku juga apa ya, mengajarkan sih kayak apa ya, bikin mereka tuh jadi ngeluarin imajinasi mereka gitu loh buat bikin poster-poster kayak begitu. Dan itu aku senang sih jujur. Betul. Itu keren. Fresh banget sih jadinya. Jadi kayak si engagement-nya tuh compound gitu. Jadi dari Ryzen Anime terus kan yang lain tuh kayak bikin postingan-postingan juga. Jadi nanti follower yang di Facebook lain tuh jadi ikutan, jadinya tuh Betul. merebak gitulah. Nyebar gitu si eventnya gitu. Itu mantap banget sih. Iya makanya wah itu seru sih. Sebenarnya tahun ini aku nggak mau buat ya. Okay. Tapi why not lah. Kita coba lagi. Oke. Karena sudah disebutkan tentang event di tahun ini, jadi langsung saja kita bahas tentang pemilu anime tahun 2025. Ini dari nama saja sudah berbeda. Sepertinya akan ada konsep yang berbeda dari tahun 2024 nih. Nah, bagaimana dengan konsep pemilu di tahun ini nih? Jadi untuk konsep pemilu tahun ini itu kita nambahin kategori baru ya, yaitu kategori husbu. Karena kita mendengar keluhan dari tahun lalu, para cewek-cewek ini kayak husbandoku mana? Oke, akhirnya kita mendengarkan keluhan mereka. Makanya di tahun ini kita menambahkan kategori husbu ya. Jadi biar ya masa waifu doang, nggak balance dong. Oke. Makanya sebenarnya sistemnya sih, untuk sistemnya sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuman sekarang untuk pemilihan karakternya itu aku ngelibatin fanpack. Kalau dulu kan kalau list waifunya itu tim internal Ryzen aja yang filter. Kalau sekarang tuh bareng-bareng. Oke. Bener-bener kayak dari waifu sama husbu tuh kita rundingin bareng-bareng di grup pemilu ya, grup panitia. Karena biar lebih adil aja. Masa Ryzen lagi yang ngefilter sendiri kan nggak adil kelihatan. Jadi mungkin aku ngerasa
para fanpack ini mungkin lebih paham karakter mana aja yang emang berpotensi, ya udah. Jadi aku ajak mereka buat duduk bareng bahas itu. Wah, itu kemarin sempat ada perselisihan ya teman-teman untuk memilih waifu sama husbu nih. Wah, itu perang itu. Iya, Lumayan justru di situ keseruannya. Kayak wah, ini debat nih. sampai lama juga kebetulan. Aku kan ikutan Kayak ya gitu. di Discord pas Hmm. ngobrolinnya. Buset nih lama dengerin orang pada ngomong pada debat. Ini saya tim nyimak jadi cuma Iya, parah. Aduh, parah banget gila. Kayaknya mau ngomong langsung jangan deh. Langsung ketimpa sama yang lain, kayak wow, nggak bisa gitu. Aku mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya pemilu tahun ini agak delay ya, karena emang kemarin tuh tadinya mau diadain offline, makanya aku kayak masih agak pusing mikirin tanggal nentuin yang lebih dekat sama online sama offline. Cuma ternyata sekarang offline-nya nggak jadi, makanya aku bisa nentuin tanggal kapan fixnya untuk vote itu, begitu. Soalnya delay berapa bulan? Sebulan nggak salah deh. Itu kan soalnya grup itu kan aku bikin sekitar bulan Mei itu. Terus baru jalan sekarang. Iya, baru jalan sekarang. Aku tentuin tanggalnya bulan ini. Karena event offline-nya nggak jadi. Oke. Tadinya mau offline, mau dibikin kayak konsepnya ada bener-bener kayak real. Ada TPS ya, nyoblos ada aja, TPS-nya. ada biliknya. Iya, betul ada TPS-nya, terus bisa celuk. Bener. Itu udah terpikirkan konsepnya. Wah, itu Terus kita mau bikin poster para kandidatnya. Itu tadinya mau bikin kayak gitu, cuman karena event offline tidak jadi, makanya ya udah. online. Tapi niatnya sih kita harus mau ada coba sih. di Komifuro ya nanti. Harus ada sih, Pak. Itu keren Kenapa? parah sih. Itu keren parah, harus ada sih. Makanya teman-teman doakan ya, semoga tembus di Komifuro eventnya. Wah. Event komunitasnya. Ini para admin fanspage Kalau ada anime nanti lain yang jangan dengar, ya teman-teman. support ya, harus disupport ini program ini. Kalau misalnya sampai ada Komifuro, datang ke Komifuro. Fix. Wah, Bakal pasti kamu harus datang sih. Ntar kasih freebies ya. Nah, oke, jadi untuk langsung boleh dikasih tahu timeline pemilu anime 2025 ini seperti apa? Oke teman-teman, di sini aku mau menginformasikan soal timeline pemilu waifu dan husbu ya tahun 2025. Jadi untuk timeline sendiri itu kita berawal kita balik ke tanggal 2 ya. Jadi tanggal 2 itu kita para panitia menyebarkan ke para masyarakat wibu di Indonesia list waifu dan husbu yang bakal kita calonkan nanti di pemilu kali ini ya, tahun ini. Nah, setelah lewat tanggal 2 Juli, itu dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 10, itu ada waktunya kampanye. Jadi, tiap fanpack yang membentuk koalisi itu, mereka dibebaskan untuk berkampanye. Terserah tuh mereka mau bikin kampanye kayak apa, kayak, wah kalian harus dukung Feren misalnya, atau enggak, apa itu silakan. Itu nanti mungkin bisa jadi gambaran juga buat para wibu yang mungkin, aduh gue butuh gambaran nih, kira-kira kalau gue dukung Feren tuh apa kelebihan dia. Nah, mungkin ntar para fanpack koalisi itu, mereka bisa memberikan ini kan sisi positif dari karakter tersebut, tapi kalian jangan sampai terhasut juga dengan black campaign yang ada ya, karena itu sangat berbahaya teman-teman. Itu banyak sekali ya, black campaign itu sangat menyesatkan para wibu itu. Jadi kalian harus pilih dengan bijak, ikutilah koalisi yang positif ya teman-teman. Karena sudah disebutkan juga, aku udah share juga ya tadi, aku udah share koran pemilu. Kalau kalian udah baca mungkin ya, di situ ada keterangan kayak jangan sampai kalian terhasut oleh black campaign. Betul. Mungkin kalian udah baca korannya? Kami sudah. Itu mantap, keren. Kalian wajib lihat, guys. Oke. Terima kasih. Oke, terus kita lanjut lagi ya. Boleh. Terus ntar setelah lewat dari tanggal 10 ini ada nextnya tanggal 11 Juli ya. Itu 11 Juli itu masuk masa-masa tenang. Jadi di sini para fanpack tuh nggak boleh ngepromosin lagi kayak waifu dan husbunya. Jadi bener-bener kayak udah masa tenang aja, netral lah. Dan barulah tanggal 12 Juli nanti kalian harus menggunakan hak suara kalian. Karena di situ waifu dan husbu kalian tentukan menjadi pemenang di tahun ini. Nantinya tanggal 16 Juli 2005 akan ada pengumumannya hasil voting tersebut. Dan itu tidak ada rekayasa teman-teman, itu real. Dan sekali lagi dihimbau untuk voting ini cuma bisa dilakukan
1 kali per kategori ya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa voting 2 kali tuh. Oke. Begitu. Oke. Untuk informasi seperti lengkapnya bisa dilihat di mana nih buat yang mau tahu soal event ini? Nah, untuk informasi lengkapnya kalian nggak harus datang ke Rising Imo ataupun akun pemilu waifu. Kalian juga bisa lihat di para fanpack panitia ya, karena panitia juga para fanpack panitia yang sudah berkontribusi ini juga mereka juga nge-share informasi. Jadi nggak harus merujuk ke Rising Imo ataupun pemilu waifu, karena kan ini event komunitas. Jadi kalian kalau misalnya butuh informasi bisa juga nanya ke panitia, karena panitia udah tahu banget aturan-aturannya dan tata cara votingnya. Begitu. Oke. Teman-teman. Kita bahas dikit kali ya siapa Ya. saja nih calon-calon yang menarik dan kuat di pemilu kali ini. Kalau dari Boleh. dari kita ya, dari kita. Boleh. Dari Bagas dulu deh. Menurut Bagas kira-kira yang kuat siapa nih? Baik di waifu maupun di husbando nih. Aduh, nih aku komentar jujur aja ya. Yes. Biarkan bebas. Sebenarnya kalau dari waifu sebenarnya yang kuat nih kayaknya Furina ya. Oke. Kenapa tuh? Furina- Kenapa? Oh tapi nggak tahu. Sebenarnya aku tidak begitu mengikuti game lagi sekarang ya. Udah jarang main game. Cuma tuh kayak di grup tuh kayak nggak di komen Instagram itu baik banget kayak Furina. Tapi mau squad apapun dia, saya tetap dukung Freyren guys. Freyren pasti menang teman-teman. Freyren pasti menang. Oke. Kalau kalian dukung siapa nih? Husbando dulu dong dari Bagas. Husbando siapa kira-kira Oh, yang iya. kuat? Husbando ya. Husbandonya. Kalau Husbando udah jelas dong. Masa pakai nanya sih? Gintoki lah. Oke. Oke, itu pilihan. Tapi itu teman-teman ini sekali lagi disclaimer ya, itu pendapat pribadi aku ya. Yes, ini kan seru-seruan. Ini pendapat kami. Iya, betul. Betul. Iya, pendapat kami. Kalau kalian siapa nih? Oke. Sebenarnya kalau waifu ya, anime dia tuh Megumi Kato ya, Mbak Ujan ya. Sebenarnya yang kita calonkan tuh Ini juga saing berat ini. sebenarnya. Nah, kalau husbando tuh siapa ya kemarin Tapi Mbak mohon Ujan maaf, ya? teman-teman. Kemarin husbando kita adalah Taro Sakamoto. Wedel. Oke. Kayak Taro Sakamoto. Aduh, hati-hati teman-teman tuh ada black campaign-nya tuh. Takutnya. Kalian siap-siap aja ya. Tapi sebenarnya Siapkan kita tameng. open koalisi sih sebenarnya. Kita open koalisi untuk mencari pemenang ya Mbak Hujan ya. Betul. Oke. Info sementara dari Ordal karena saya join grup panitia. Sebenarnya ini masih menerawang koalisi mana yang akan menang nih. Saya belum menentukan koalisi mana. Betul. Kalau misalnya udah kelihatan, kira-kira ini pasti join lah nanti. Tuh, jadi kita terbuka untuk kolaborasi yang butuh mencari koalisi karena sebenarnya di dalam anime date juga waifunya beda-beda, jadi kita terbuka koalisi. Iya. Betul. Atau teman-teman tuh yang mau ikut koalisi tuh anime terbuka tuh. Iya, kami betul. terbuka. Nah, bisa Jadi, hubungi ya. Mari kita menangkan calon tersebut karena mending kami mutlak mencari kemenangan sebenarnya. Nah, mending anime date join aja ke koalisi pahlawan, ada Freyren juga di situ. Waduh. Itu sangat bisa dipertimbangkan sekali sih. Enggak, coba bercanda ya guys, aku tidak memaksa guys. Betul, karena memang mengincar kolaborasinya ya Mbak Hujan ya. Betul, karena kan seru-seru aja. Itu yang seru. Betul. Kalau Hasan tadi udah ini belum? Betul. Kalau pilihan sih Megumi Kato, tapi kayaknya sih ini feeling aja sih, kayaknya yang kandidat terkuat kalau di waifu nih Freyren sih. Kayaknya ya kandidat terkuat dari yang saya lihat nih, jangan karena gitu dong Kak. Green flag sih, ini green flag karakter, jadi kayaknya banyak disukai. Guys, ini sekedar FYI aja nih buat teman-teman semuanya ya. Ini masalahnya Freyren dan Megumi Kato tuh tahun lalu kalah guys. Iya kalah, benar tahu. Kita kalah sama Zeta guys. Nah tahun ini nggak tahu nih. Tahu ya. Kayak bakal lebih sengit nih. Iya betul. Kalau dari Husbando nih kira-kira yang kuat siapa ya? Ini sangat susah ditebak sih kalau Husbando. Kalau Mbak Hujan, Husbando siapa kira-kira yang bakal menang? Ini sangat susah ditebak. Mungkin yang cewek bisa jawab nih yang cewek. Kalau cowok kan mungkin agak susah. Kira-kira yang kuat siapa nih? Iya, Minujan gimana nih? Atinujan nih. Pendapat kamu gimana? Kalau Husbando nih kira-kira siapa? Kalau melihat dari tren TikTok ya, anjay tren TikTok. Tren TikTok gak tuh?
ini Oke. siapa lagi yang bukan ini? Kan kalau zaman sekarang cewek-cewek ini pada ribut soal red flag ya. Ya. Oke, betul. Oh, betul banget itu. Pasti si cewek-cewek ini mencari yang cowoknya dibilangnya green forest, anjay. Siapa Oke. tuh? Green Forest. Oke, siapa tuh kira-kira tuh? Green forest banget ya. Tidak lain tidak bukan Himmel. Siapa lagi lah? Himmel sama. betul. Wah, itu bakal jadi pasangan. Wah, kalau ini dua-duanya terpilih bakal jadi couple Tapi benar. of the year sih. Benar sih. Soalnya Iya, kalau misalnya kita berandai-andai aja sih sebenarnya ya. Kalau misalnya tadi kata Bagas, kayaknya Friran bakal menang. Gak mungkin dong husbandonya orang lain, ya nggak sih? Itu dia. Iya sih. Itu Benar dia. juga, benar. Itu dia. Tapi aku jadi takut dah. Kenapa Biasanya tuh? kayak gini nanti suka ada plot twist nih. Ntar tiba-tiba ada gerakan terselubung nanti nih. Iya, Ada iya, gerakan iya. bawah tanah soalnya teman-teman. Ya. Kita tidak tahu ya. Oke. Kita lihat nanti siapa Kita yang lihat nanti bakal ya. Oke. husbandonya. Sekarang ini Wah, ini dong. kayak bakal panas ini. Sekarang ini dong. Menurut kita kuda hitam nih yang bakal tidak diduga-duga mendapat suara yang besar siapa nih? Dari Bagas dulu. Yang Aduh. kira-kira ini tidak terduga tapi tiba-tiba bisa aja tembus. Anggap tembus 3 besar, anggap tembus 5 besar. Kira-kira yang bakal menakutkan siapa nih? Kuda hitamnya nih. Aduh. Ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap juga nih jawabnya nih. Gak apa-apa, ini seru-seruan aja. Terus-terusan aja teman-teman ya. Yes. Ini nggak jadi yang serius ya. Ini menurut Ya. pendapat aku ya. Oke. Ini kalau misalnya dari kuda hitam ya, organisasi kuda hitam ini nih, gerakan bawah tanah nih aku yakin banget kayaknya ini sih. Duh, bingung lagi jawabnya. Takut sih lebih tepatnya. Oke. Teman-teman jangan serang saya ya. Aman. Siapa aman. ayo? Aku nomor 5 sih kayaknya. Wah, saya sependapat sih dengan Bapak Bagas. Nomor 5 Nomor lima sepertinya agak kuat ya gerakan Soalnya bawah tanahnya. Ini kuda selain hitam sih. Iya betul. Selain couple Firan sama Himmel, ini couple nomor 5 ini sama nomor berapa tuh? Aku lupa Dua- lagi. 29. Iya betul itu. Waduh, itu kuat juga tuh. Ya, itu bakal jadi saingan terberat sepertinya untuk couple Freyrin dan Himmel. Betul. Wah, itu bakal perang panas itu. Wah, ini keren sih. Ini waifu dengan husbando gini jadi seru karena ada couple-couplenya ya. Jadi seru nih Betul, pertarungannya. Jadi koalisinya tuh nggak cuma waifu tapi sama husbandonya juga, satu paket. Nah, jadi Tapi ada satu lagi tahu couple yang kemungkinan nggak sih? Siapa tuh? Ah iya betul. Oh. Betul, aku baru juga. Aku baru. Nomor Wah, satu. betul. Betul, Iya. nomor 1 sama nomor 26 26. juga couple itu. Ya, Sebenarnya couple ada beberapa couple emang ya guys ya. ya. Jadi cermat-cermatlah kalian ya semua untuk memilih karena semua nasib ada di tangan kalian. Suara Betul. kalian kan Betul. Bukan di tangan para admin ya. Ya. Sama fanpage Bukan. besar. Di tangan para wibu tanah air Di tangan tanah air, betul. untuk Oke. menentukan presiden dan wakil presiden selanjutnya. Betul, teman-teman. Ini Betul. sebenarnya ada couple-couple gini hanya apa ya? Ibaratnya kayak untuk sekedar biar berwarna aja gitu. Ya. Sebenarnya aku Tapi- baru ngeh juga sih, oh ya, ada couple juga ya. Iyo, Bener. ini seru ini. Tapi Pasti Bagas, sengit sih. ini cuma pertanyaan kocak ya. Nggak sih, misalnya satu fanpage join beberapa koalisi sebenarnya gitu. Nanya doang ini. Oke. Boleh nggak kira-kira? Sebenarnya nggak masalah ya. Namanya kan juga ini kan bagian dari untuk meramaikan acara ya. Jadi mungkin kita istilahnya kata karabit kali ya. Ya, kerebutan. Tapi aku juga maksudnya aku juga dukung ada yang lain sih selain Freyren sebenarnya. Jadi mungkin aku diem-diem mungkin ya join ya. Gak terbuka. Gerakan bawah tanah. Iya, berarti aku termasuk gerakan kuda hitam ini. Yoi. Ya itu makin seru lah, aja nggak apa-apa jadi makin seru. Iya. Makin seru. Apalagi ada Black Campaign tuh tambah seru itu Black Campaign itu. Asli itu harus itu nanti ada lawannya lagi tuh, rame tuh. Seru tuh. Kalau tahun lalu Black Campaign ini siapa namanya? Violet, Rangka Oh, Esap. Evo Garden. Dibilangnya Rangka Esap. Aduh, parah sih itu yang bikin. Ada aja. Oh ya, mungkin aku mau nginformasiin lagi untuk tata boleh. cara votingnya ya. Boleh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu
tata cara votingnya. Soalnya kemarin ada nanya kayak, ini TPU-nya di mana Min? Oh enggak, ini kita tidak offline ya teman-teman ya. Oke. Ini kita online. Jadi buat yang nanya votingnya di mana, nanti kalian cukup cek di koran yang udah aku share. Jadi setiap panitia itu bakal aku kasih link, dan itu mereka wajib taruh di bio. Jadi di link tersebut ada link yang menuju voting ke Husbu dan Waifu. Nanti kalian tuh sebelum ngevoting wajib ada internet ya. Jadi kalian tuh HP-nya mesti terkoneksi ke dalam internet untuk melakukan voting. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, untuk satu orang cuman bisa voting 1 per kategori, nggak bisa lebih dari 2. Jadi harap pilih Waifu dan Husbu kalian lebih bijak ya, karena pilihan kalian menentukan nih. Kalau kalian sudah ngevote, jangan lupa buat share di story dan tag Rise Enemy atau fanpage yang kalian ikutin dari panitia tersebut. Misalnya kayak ada followers dari Animated nih, dia nge-follow Ryzen, ya udah dia tag Animated aja, ramein. Ya. Gitu. Ibaratnya Paling gitu sih. celup jarinya itu share Instastory. Ya. Celup jari ya teman-teman ya. Ntar Ya. mungkin aku bikin stikeran mungkin ya, kalau kalian udah ngevote celup jari. Nice. Oke. Jadi tanggal 12 Juli 2025 Wibu Tanah Air, mari kita berpartisipasi dalam pesta demokrasi para wibu di pemilu anime 2025. Jangan lupa ajakin teman-teman wibu kalian juga untuk ikutan nyoblos. Jangan golput karena wibu juga punya suara. Demikian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Jangan lupa follow Rise Anime dan juga Animated Podcast di Instagram dan di semua sosial media. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date.